ya untuk teman-teman semua ya, bagi yang ingin belajar elektronika ya. Oke, sekarang saya akan membahas ada beberapa tips tentang seri, rangkaian seri dan paralel ya. Yang pertama kita akan bahas tentang rangkaian seri terlebih dahulu ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang rumusnya ya, rumus rangkaian paralel dan seri ya. Oke, sekarang adalah beberapa tips untuk mempermudah kalian supaya lebih paham dalam hal rangkaian seri dan paralel ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai rangkaian seri ya. Kita akan bahas yang pertama apa teman-teman? Rangkaian seri ya. Ada beberapa tips ya untuk rangkaian seri. Rangkaian seri ini biasa digunakan untuk hal pemasangan baterai ataupun LED ya, lampu LED kan, lampu LED 3 volt ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya bisa menyala di tegangan 12 volt ya? Biasanya itu dipergunakan ataupun lampu-lampu LED dipasang di lampu-lampu kalian ya, tentu di rumah kalian. Itu sebenarnya rangkaian lampu LED cuma 3 volt. Mengapa kok dia bisa menyala di tegangan 220 volt ya? Nah, dia menggunakan sistem rangkaian seri ya teman-teman. Tentunya untuk rangkaian seri kalian harus paham dulu, kita dasari dengan lambang resistor ya, atau resistansi ya, R dulu ya. Oke. Dalam rangkaian seri adalah seperti ini ya teman-teman. Dulu sebelumnya kita udah belajar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah R1 dan ini adalah R2 ya teman-teman. Dan rumusnya tentu kalian sudah tahu, rumusnya yaitu R1 ditambah dengan R2 ya, RT-nya ya, sama dengan ya. Nah, bagaimana cara untuk mempermudah kalian rangkaian seri ini? Apa sih tips rahasianya? Oke, rahasianya cukup mudah, cukup hanya satu saja. Rangkaian seri ya, nilainya akan semakin besar. Saya ulangi lagi, rangkaian seri nilai R-nya akan semakin besar ya, dan nilai I-nya atau nilai arusnya semakin kecil. Saya ulangi lagi ya. Jadi R-nya itu menjadi semakin besar ya, sama dengan semakin besar ya. Jadi tidak mungkin kecil ya teman-teman. Kemudian untuk I-nya, arusnya, arus listrik yang dialirkan itu semakin kecil. Apa? Semakin kecil ya. Nah, ini adalah dasarnya ya teman-teman. Jadi kalian kalau ingin menghitung sesuatu rangkaian dalam rumah tangga ataupun membuat sesuatu ya, jadi rumusnya cukup sederhana. Untuk rangkaian seri, R-nya itu semakin besar ya dari R sebelumnya. Jadi misalnya R1 100, R2 50, maka R-nya berapa totalnya? 150 ya, itu contoh. Dan I-nya, ingat, I-nya semakin kecil. Maka rangkaian seri tidak cocok dipasang di dalam rangkaian rumah tangga. Mengapa? Karena kalau di rangkaian rumah tangga, maka dayanya semakin berkurang. Contoh ya, setrika di seri dengan Magicom. Tentu pasti kalian panas sih, panas, memang panas, tapi panasnya dia butuh waktu sangat lama. Mengapa? Karena nilai R-nya membesar atau semakin besar, sehingga I-nya, arus tenaga yang dibutuhkan pada alat tersebut semakin kecil, maka tidak kuat ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah tips mengenai rangkaian seri ya, cukup mudah ya. Sekarang kita akan bahas yang kedua adalah rangkaian paralel. Apa bedanya? Rangkaian paralel tentu sebaliknya ya teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang kita akan bahas yang rangkaian paralel seri. Rangkaian paralel tipsnya ya. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, oke, yang kedua kita akan bahas rangkaian paralel ya. Yang kedua adalah paralel ya. Dan gambarnya dalam skema rangkaian paralel adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi R-nya digabung. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, R1, R2. Dan rumusnya
Rumusnya tentu sudah saya beritahu ya sebelumnya di video sebelumnya, yaitu 1/RT, 1/RT sama dengan, ya saya ulangin lagi aja ya, 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya ya. Dan kalau R-nya ada banyak, seterusnya ya, ditambah dan seterusnya ya. Oke. Sekarang tipsnya ya, untuk rangkaian paralel ya, nilai R-nya semakin kecil. Jadi sebagai contoh, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan soal ataupun problem dalam hal rangkaian elektronik ya, kebetulan aja biasanya ini dalam hal alat rumah tangga ya, seperti ya dalam rumah tangga kalian ya, pasti dalam rumah kalian itu ada kulkas, ada magicom, ada setrika, ada kipas angin, ada AC ya. Itu pemasangannya yaitu secara paralel ya. Saya ulangin lagi, rangkaian listrik di rumah kalian yang kalian tonton simak video ini ya, tentu adalah rangkaiannya paralel, bukan seri ya. Harap diingat itu teman-teman ya. Mengapa kalau rangkaiannya paralel? Coba kalian perhatikan, kalau daya rumahmu kecil, lalu bebannya dikasih kulkas, dikasih macam-macam ya, mengapa listriknya bisa jeglek? Nah, itu jadi pertanyaannya ya. Oke, saya akan bahas itu tips trik rahasianya ya. Jadi kalau seandainya R1 nilainya kita kasih saja misalkan 100 dan di sini 10 ohm ya, maka nilainya, tipsnya kalian tidak perlu ngitung capek-capek, cukup bilang kurang lebih saja ya. Dan untuk jawaban kurang lebihnya itu nilainya harus di bawah dari 10 ohm. Lihat, antara 100 dan 10 ohm mana yang paling kecil? Ya, tentu kalian bisa mengatakan adalah R2 Pak, 10 ohm. Betul. Maka nilainya itu harus lebih kecil dari 10 ohm. Itu rahasianya. Berarti kesimpulannya RT sama dengan ya lebih kecil dari nilai R yang terkecil ya. Ya, jadi kalau misalkan ada perhitungan ya dalam sekolah kalian, mungkin yang lagi sekolah ya teman-teman ya, yang lagi sekolah mungkin di SMA itu adalah jurusan IPA ya, yang baca seperti ini namanya ilmu fisika. Kemudian di SMP itu juga ada ya, mungkin belajar elektronika ekstrakurikuler, atau yang SMK itu ada juga yang pelajarannya teknik industri ataupun teknik elektro ya. Oke, nah tipsnya R penggantinya atau R totalnya lebih kecil dari nilai R yang terkecil. Sebagai contoh, R yang terkecil R1 100, R2 nya 10. Mana yang paling kecil? R yang paling kecil adalah 10. Maka nilainya harus lebih kecil dari 10 ohm. Jadi kalau kalian hitung ini pasti nilainya lebih kecil dari 10 ohm. Ya, coba kalian berikan komentar, silahkan dihitung ya. Oke, lalu yang berikutnya ini adalah yang pertama R-nya, nilai R-nya. Sekarang I-nya, arusnya. Untuk arus listriknya kalau di rangkaian paralel maka semakin besar. Ya, jadi arus semakin besar. Ya. Saya ulangi lagi, untuk rangkaian paralel arus listriknya yang dihasilkan adalah semakin besar ya. Makanya kalau di sini banyak hambatannya dipasang secara paralel atau dalam rumah tangga kehidupan sehari-hari kita ya, ada orang tua pasang setrika, magicom, beli kulkas, AC, komputer, speaker, itu semua pemasangannya adalah secara paralel. Makanya kalau listrik tidak kuat, listriknya menjadi jeglek karena dayanya tidak mampu yang disediakan oleh PLN. Contoh,
MCB kita 900 watt. Sedangkan watt di rumah kita pemakaian yang melebihi dari 900, maka MCB-nya langsung turun ke bawah atau off, ya, atau istilahnya dengan kata orang umum jeglek. Rumahnya jeglek, listriknya jeglek gitu ya, karena dayanya tidak kuat. Nah, ini ya, karena dia rangkaian di dalam rumah tangga kalian adalah secara masangnya paralel. Ya, oke ya, ini adalah tips untuk materi hari ini, yaitu temanya adalah tips rangkaian beberapa tips atau masukan atau pembelajaran sangat mudah ya. Jadi tips untuk rangkaian seri dan paralel dan perbedaannya. Ya, semoga kalian yang menyimak video ini bisa mengerti dan cukup mudah bukan dalam belajar elektronika. Ingat, belajar elektronika itu sebenarnya mudah. Yang paling penting kita belajar pemahamannya ya teman-teman. Semoga sampai berguna pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di pembelajaran belajar elektronika mandiri. Bye bye. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. See you.